Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizkuloh dengan NRP 13 2022 040 bersama dengan rekan saya. Saya Raisa Ananda Kaisani dengan NRP 13 2022 013. Di sini izin kita menjelaskan tentang identifikasi potensi bahaya dan pemicu bahaya pada proses penggerinaan kaki meja. Untuk latar belakangnya sendiri, keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam industri manufaktur, khususnya pada proses penggerinaan logam seperti pembuatan kaki meja. Proses ini beresiko tinggi karena menghasilkan percikan api, partikel logam halus, dan kebisingan. Tanpa prosedur kerja yang aman dan penggunaan alat pelindung diri atau biasa disebut APD, potensi bahaya seperti cedera fisik, kebakaran, dan gangguan kesehatan dapat terjadi. Kurangnya kesadaran akan penetapan K3 dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang tinggi dengan kita menerapkan Job Safety Analysis atau JSA dapat diketahui aktivitas secara sistematis. Oleh karena itu, identifikasi potensi dan pemicu bahaya K3 menjadi langkah awal yang penting untuk mencegah kecelakaan serta mendukung penerapan SOP, pelatihan, dan sistem K3 yang efektif. Lokasi identifikasi dilakukan pada sebuah perusahaan manufaktur furnitur bernama pengrajin.com yang berlokasi di Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Untuk perusahaan ini memiliki area produksi terbagi menjadi beberapa bagian termasuk area pemotongan logam dan kayu, perakitan, pengecatan, dan finishing. Area kerja bersifat semi tertutup yaitu memiliki atap namun dinding terbuka sebagian untuk ventilasi, sehingga memungkinkan paparan debu, suara bising, serta fluktuasi suhu lingkungan. Nah, adapun tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi bahaya penggerinaan kaki meja. Yang kedua, menganalisis pemicu bahaya. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi pengendalian risiko. Adapun metodologi identifikasi, yang pertama ada observasi langsung di situs pengrajin.com Pasir Biru, Bandung. Klasifikasi bahaya fisik, ergonomis, kebisingan, listrik. Yang terakhir ada analisis penyebab bahaya untuk mengetahui akar masalah. Hasil identifikasi bahaya proses penggerinaan kaki meja memiliki sejumlah potensi bahaya seperti percikan api, serpihan logam, kebisingan tinggi, pecahnya batu gerinda, serta posisi kerja yang membungkuk dalam waktu yang lama. Pemicu bahaya meliputi penggunaan mesin yang tidak dicek secara rutin, tidak menggunakan APD secara lengkap, kondisi lingkungan yang sempit dan berantakan, serta postur kerja yang tidak ergonomis. Resiko dapat timbul mencakup cedera mata, tangan, gangguan pernapasan, gangguan otot, hingga kecelakaan akibat terpeleset. Untuk mengurangi resiko, disarankan penggunaan APD yang lengkap, pemeriksaan rutin mesin, pengaturan posisi kerja yang ergonomis, serta menjaga kebersihan dan kerapian area kerja secara berkala. Nah, ini untuk identifikasi bahayanya. Di sini terdapat 4 proses, 3 proses, dan 1 identifikasi. Untuk proses yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, seterusnya mengukur benda kerja, lalu memotong benda kerja, serta memeriksa hasil pemotongan. Nah, di proses yang pertama ini terdapat tipe hazard, ada 3. Yang pertama electric hazard, ergonomic hazard, dan physical hazard. Untuk yang electrical hazard, dampak yang dapat terjadi yaitu terjadi konslet pada aliran listrik. Untuk ergonomical hazard, adanya gangguan pada tulang belakang dan otot atau pegal, serta physical hazardnya mata mudah lelah karena mata bekerja lebih, pandangan yang terganggu, dan pergerakan yang terbatas. Untuk di proses yang kedua yaitu mengukur benda kerja, terdapat 2 bahaya. Yang pertama ada ergonomic hazard serta physical hazard. Yang ergonomic hazard dampaknya yaitu adanya gangguan pada tulang belakang dan otot atau pegal, serta yang physical hazard mata mudah lelah karena mata bekerja lebih, pendengaran yang terganggu, dan pergerakan yang terbatas. Di proses yang ketiga ada ergonomical hazard, physical hazard, electrical hazard, serta mechanical hazard. Untuk ergonomic hazard adanya gangguan pada otot belakang dan tulang. Terus di physical hazardnya mudah lelah karena mata bekerja lebih,
pendengaran yang terganggu, electrical hazard-nya terjadi konslet pada aliran listrik, mechanical hazard dampaknya dapat terjadi cedera pada mata akibat percikan debu, logam, dan cahaya dari api. Nah, serta yang terakhir, untuk proses memeriksa hasil pemotongan, terdapat 2 tipe bahaya, yaitu ergonomical hazard dan physical hazard. Untuk ergonomical hazard dampaknya dapat gangguan pada tulang belakang dan otot, serta yang physical hazard dampaknya dapat mata mudah lelah karena mata bekerja lebih. Nah, selanjutnya untuk penilaian tingkat resiko, penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan 2 faktor, yaitu severity atau tingkat keparahan dan probability atau kemungkinan terjadinya. Severity menggambarkan seberapa parah dampak yang dapat ditimbulkan jika suatu bahaya benar-benar terjadi, seperti contohnya cedera serius atau kecelakaan fatal. Sementara itu, probability mengukur seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi berdasarkan frekuensi, aktivitas, dan kondisi kerja yang ada. Gabungan dari faktor ini menghasilkan tingkat resiko yang diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Nah, untuk selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Oke, untuk penilaian tingkat resiko itu tuh berdasarkan identifikasi bahaya yang sebelumnya sudah. Untuk penilaian tingkat resiko itu tuh berdasarkan penilaian identifikasi bahaya yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, untuk operasi pertama di sini tuh terdapat untuk menyiapkan alat dan bahan untuk probability-nya tuh di sini tuh ada 3, yaitu berarti kejadian tersebut tuh dari hazard yang sebelumnya sudah kita analisis itu tuh kejadiannya tuh dapat terjadi secara berkala, dan untuk severity-nya itu tuh dapat menyebabkan gangguan gitu kepada si operator tersebut. Nah, untuk mendapat risk number-nya itu tuh tinggal mengalihkan antara probability dan severity, di mana kami mendapat nilai untuk risk number untuk operasi pertama itu tuh ada di 9. Nah, untuk kategori yang bernilai 9 di risk number itu tuh merupakan termasuk kategori sedang. Begitupun untuk operasi yang kedua, untuk mengukur benda kerja, didapat probability-nya tuh 3 dan severity-nya tuh 2. Nah, setelah kita menghitung dari probability dan severity-nya tuh didapat untuk kategori sedang juga. Nah, sedangkan untuk operasi yang ketiga, yaitu untuk memotong benda kerja, berdasarkan hazard yang sudah dianalisis sebelumnya, terdapat probability-nya sebesar 4 dan severity-nya sebesar 4, sehingga kami mendapatkan risk number-nya itu sebesar 16, di mana untuk risk number yang didapat itu 16, berarti dia itu termasuk kategori yang tinggi, sehingga ia membutuhkan perlakuan khusus gitu, atau adanya untuk pergantian cara dan ada yang harus diperbaiki dari proses yang dilakukan. Nah, untuk yang terakhir di sini tuh ada memeriksa hasil pemotongan. Nah, untuk memeriksa hasil pemotongan di sini tuh terdapat probability 2 dan severity 2. Nah, di mana untuk risk number-nya di sini kami mendapat nilai 4 dan termasuk kategori rendah. Selanjutnya di sini ada identifikasi akar masalah, di mana identifikasi akar masalah merupakan proses untuk menemukan penyebab utama dari suatu permasalahan atau risiko yang terjadi di lingkungan kerja. Tujuan utama dari identifikasi akar masalah di sini yaitu untuk mengetahui gitu tindakan perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara atau mengulangi gejala, tetapi benar-benar menyelesaikan sumber permasalahan secara tuntas. Hasil dari identifikasi ini menjadi dasar penting untuk menyusun rencana perbaikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga dapat mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Di sini terdapat beberapa akar masalah yang ditemukan dari cvpengrajin.com. Di sini kami melakukan identifikasi akar masalah menggunakan metode 5Y atau 5Y. Selanjutnya ada penetapan pengendalian. Nah, penetapan pengendalian di sini merupakan langkah yang paling strategis dalam manajemen risiko yang bertujuan
untuk menghilangkan atau mengurangi potensi bahaya yang telah diidentifikasi. Nah, setelah mengetahui tingkat risiko berdasarkan severity dan probability-nya, maka ditentukan jenis pengendalian yang paling sesuai dengan mengikuti hierarki pengendalian risiko. Nah, untuk hierarki ini tuh terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama ada eliminasi atau menghapus sumber bahaya, yang kedua ada substitusi atau mengganti dengan sesuatu yang lebih aman, yang ketiga ada rekayasa atau perubahan teknis untuk mengisolasi bahaya, yang keempat ada administratif atau pengaturan prosedur dan pelatihan, dan yang terakhir yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD sebagai pengendalian akhir. Nah, berdasarkan potensi hazard yang sebelumnya sudah kita ketahui, yang pertama di sini tuh ada kurangnya pertimbangan dalam merancang tata letak fasilitas. Nah, untuk pengendalian risiko yang dapat dilakukan, yang pertama ada eliminasi, yaitu mendesain ulang area kerja untuk menghilangkan bahaya langsung. Untuk substitusinya itu tidak ada, dan yang untuk rekayasa kontrolnya yaitu ada merancang ulang tata letak fasilitas dengan alur kerja yang aman dan ergonomis. Dan untuk pengendalian risiko administrasinya yaitu menyusun panduan desain tata letak berbasis K3. Selanjutnya untuk hazard yang kedua yaitu ada kelelahan mata akibat kurangnya pelindung mata dan desain kerja yang tidak ergonomis. Terdapat beberapa pengendalian risiko. Yang pertama untuk substitusi yaitu mengganti pencahayaan buruk dengan lampu yang sesuai standar. Yang kedua rekayasa kontrol dengan menyesuaikan tinggi meja dan posisi alat kerja. Yang ketiga untuk administrasinya yaitu pelatihan kerja ergonomis dan jadwal istirahat, dan untuk APD-nya yaitu menggunakan kacamata pelindung atau safety glass. Untuk potensi hazard yang ketiga yaitu ada tidak adanya SOP dan pelatihan kerja serta minimnya pelindung terhadap percikan api. Nah, untuk pengendalian risiko yang ini tuh terdapat 3 pengendalian risiko. Yang pertama rekayasa kontrol, yaitu dengan menyediakan pelindung percikan atau spark guard atau perisai kerja. Yang kedua yaitu ada administrasi, yaitu pembuatan dan sosialisasi SOP serta pelatihan rutin. Serta yang terakhir yaitu menggunakan sarung tangan tahan panas, baju tahan api. Untuk potensi hazard yang keempat yaitu tidak adanya penilaian kebisingan dan minim APD pendengaran. Nah, untuk hazard yang ini terdapat 5 hierarki pengendalian risikonya. Nah, untuk potensi hazard yang terakhir yaitu ada kurangnya implementasi sistem K3 dalam penggunaan APD saat gerinda. Untuk hazard yang ini pula terdapat 5 hierarki pengendalian risiko. Selanjutnya di sini terdapat justifikasi, di mana justifikasi itu dibuat berdasarkan penetapan pengendalian yang terpilih. Nah, dari pengendalian risiko yang sebelumnya udah kita buat, kita tuh melakukan justifikasinya gitu. Pengendalian risiko mana yang akan terpilih oleh kita. Nah, di sini tuh ada beberapa pengendalian risiko yang sudah terpilih dari potensi hazardnya masing-masing. Dan yang terakhir ada penutup, di mana penutup di sini terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, proses penggunaan kaki meja memiliki berbagai potensi bahaya seperti percikan api, kebisingan, serpihan logam, dan postur kerja yang tidak ergonomis. Bahaya tersebut umumnya dipicu oleh kelalaian penggunaan APD, lingkungan kerja yang tidak tertata, serta kurangnya SOP dan pelatihan keselamatan. Penilaian risiko menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas tergolong beresiko sedang hingga tinggi, sehingga memerlukan pengendalian segera. Akar masalah utama berasal dari belum optimalnya penerapan sistem manajemen K3 secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengendalian risiko perlu dilakukan melalui pendekatan teknis, administratif, dan pemakaian APD sesuai dengan hierarki pengendalian yang berlaku. Nah, untuk saran yang dapat diberikan dari kami yaitu berdasarkan dari hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar perusahaan segera menetapkan kebijakan dan sistem K3 yang lebih terstruktur. Perlu dilakukan perbaikan lingkungan kerja, termasuk penataan area produksi agar lebih ergonomis dan bebas hambatan. Selain itu, penggunaan APD harus diwajibkan dan diawasi secara ketat. Penting juga bagi perusahaan untuk menyusun dan mensosialisasikan SOP kerja aman yang sesuai dengan standar keselamatan industri. Langkah-langkah ini tidak hanya akan menurunkan risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja secara menyeluruh. Sekian untuk presentasi dari kami.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.